Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 227. Valeri tersenyum getir dan miris. Dia dan aku sudah berada di jalan masing-masing. Masa lalu hanya akan menjadi masa lalu. Kuharap dia bertemu dengan seseorang yang mampu mengobati luka hatinya yang disebabkan olehku, jawab Valeri, matanya terus memandangi pemandangan di luar jendela mobil. Brianna menghela napas lega. Dia tahu Valeri sedang mencoba berdamai dengan perasaannya sendiri. Ingin sekali memberitahu Valeri jika gadis tomboy yang berdiri di sisi Alex tadi adalah calon istri Alex. Tapi urung, sepertinya bukan waktu yang tepat untuk memberitahu Valeri saat ini. Ponsel Valeri berdering. Dia tertegun sejenak. Siapa? Desis Brianna. Valeri tak menjawab. Dia hanya memperlihatkan layar ponsel pada Brianna. Angkat, angkat. Cepat angkat. Titah Brianna dengan senyum terkembang. Malas, dia pasti ngajak aku makan malam, sahut Valeri. Loh, kok malas? Kenapa? Valeri membuat ponselnya jadi mode silent. Dia lalu menceritakan insiden saat makan siang bersama Bayu. Brianna dengan lincah pindah tempat duduk ke sebelah Valeri di jok belakang. Albert hanya geleng-geleng melihat tingkah Brianna. Di depan calon suami nggak ada anggun-anggunnya pisan kamu, Bri. Tegur Valeri. Brianna hanya meniup telinga Albert dari belakang sembari membisikkan ucapan, love you. Albert hanya tersipu, tingkah pola Brianna di matanya selalu saja tak ada celah kini. Brianna pun asik bercerita dengan Valeri. Kini Valeri merasa lega dan tidak ada beban untuk mencurahkan isi hati pada Brianna dan Albert. Kupikir Bayu menyukaimu, Val, ujar Brianna. Valeri terdiam. Dia tersenyum getir. Apa orang sepertiku masih bisa merasakan cinta yang tulus dari seorang pria? Brianna membelai kepala Valeri. Kenapa nggak bisa? Ada banyak lelaki seperti Bayu atau orang yang sedang menyetir di depan itu di dunia ini. Mereka tulus mencintai seorang perempuan tanpa peduli dengan masa lalunya. Kau tahu, Val, masa lalu Kak Nawang pun nyaris sama denganmu. Dia punya masa lalu yang kelam. Tapi Alex begitu tulus menerima dan menyayangi Kak Nawang. Kuharap kau pun bisa menemukan kebahagiaan. Brianna memeluk Valeri erat. Sahabatnya sejak masih duduk di SMU. Kini dia bisa kembali ngampus bersama di malam hari karena siangnya Valeri sudah bekerja di perusahaan milik Dein Perli mamanya Alberto Caspian. 3 minggu kemudian, perhelatan akbar digelar. Ada pesta meriah di ballroom hotel terbesar milik keluarga Dharma Wangsa. Pesta pernikahan Brianna Clinton dan Alberto Caspian. Aura kebahagiaan mewarnai seluruh ballroom. Brianna tersenyum bahagia bisa bersanding dengan si manusia langka. Terlebih Dein, wajahnya tampak berseri-seri. Anak lelaki yang dia khawatirkan selama ini dan dianggap tidak tertarik pada lawan jenis akhirnya menikah. Reza Dharmawangsa dan Lanita Azalea tak kalah bahagia melihat bersatunya Albert dan Brianna. "Pa, lihat Sri sibuk ngapain, sih?" bisik Lani menggeleng melihat Sri yang mondar-mandir keluar masuk ballroom. Si kembar jadi piala bergilir. Dia khawatir Tiara kecengklak. Namanya banyak tangan yang bergantian minta gendong cucu kita. 2 kali Tiara kecengklak. Untung Sri bisa ilmu memijat. Lanita mengedarkan pandangan ke area ballroom. Dia menghampiri Isadora yang duduk bersama Rangga menikmati hidangan pesta. "Sayang, Tiara dan Devandra di mana?" tanya Lanita. "Sedang jadi endorse air mancur hotel ini. Dari tadi pada gantian minta difoto bareng si kembar. Dijagain Om Hilman sama Mbak Sri and the gang, kok," sahut Dora. Lanita segera keluar ballroom.
Benar saja, si kembar tampak ceria bergiliran di foto dengan beberapa kerabat dan tamu undangan. Bayi kembar Isadora memang sangat menggemaskan, kedua bayi itu menjadi pusat perhatian kedua setelah kedua mempelai. Setelah ini sudah, ya. Pinta Sri memohon agar orang-orang yang meminjam si kembar segera mengembalikan tiara Dam Devandra pada Dora dan Rangga. Permohonan Sri berhasil. Dia segera mengamankan kedua cucu Reza Dharmawangsa ke ruang pribadi dan segera memberi ASI beku yang sudah dihangatkan. Sri bernapas lega, terlebih lagi saat melihat si kembar tertidur karena kelelahan menjadi idola cilik di pernikahan Albert dan Brianna. Sri pun ikut tertidur, sementara di luar ruangan pribadi dijaga ketat oleh beberapa bodyguard keluarga Dharmawangsa. Keamanan si kembar memang ekstra ketat saat itu. Kembali ke dalam ballroom, suasana semakin meriah saja. Para tamu undangan bergantian berfoto dengan kedua mempelai. Kini tiba saatnya Brianna melempar bunga. Semua tamu undangan yang masih single berkumpul, saat Brianna melempar bunga itu seketika jatuh di pelukan Nawang. Nawang terkejut lalu memeluk buket bunga tersebut dan dia pun dipeluk Alex erat. Di salah satu sudut meja tamu undangan, Valerie yang melihat hal itu tersenyum senang. Dia sudah tahu jika Nawang adalah calon istri Alex. Bayu yang duduk di samping Valerie berdehem. Kalau aku berdiri di sana seperti Pak Albert, pakai tuxedo mahal lalu kira-kira siapa ya yang berkenan jadi mempelai wanitanya? Ucap Bayu. Valerie menoleh. Apa kau serius tidak punya kekasih? Valerie balik bertanya. Bayu menggeleng. Carilah. Senyum Valerie. Sebetulnya tak perlu lagi mencari. Wanita itu sudah sangat dekat, sahut Bayu. Valerie menoleh dengan wajah datar. Baguslah kalau begitu. Apa kau tidak bertanya siapa wanita yang akan kuajak jadi mempelai wanita? Tanya Bayu. Valerie memandang lurus ke depan, ke kursi raja dan ratu sehari. Siapa? Tanya Valerie tanpa ekspresi. Kamu. Apa kamu mau kuajak jadi mempelai pernikahanku? Tanya Bayu. Tubuh Valerie membeku. Tapi lalu dia menoleh pada Bayu dan menatapnya lekat. Di sudut meja lain, ada Elena Yang dan Daniel yang duduk khidmat tersenyum ke arah kerumunan Nawang beserta para single lainnya. Daniel menggenggam jemari Elena. Aku iri karena adikku sudah menikah. Elena yang diam saja jemari tangannya digenggam. Daniel menoleh. Ya, kamu menikah juga, dong. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Daniel. Elena terdiam beberapa saat. Apa ini pertama kalinya kau melamar seorang gadis? Elena balik bertanya. Daniel mengangguk mantap. Mana cincin lamarannya? Elena cemberut. Daniel tersenyum renyah. Ini hanya simulasi lamaran. Sungguhannya akan kusegerakan. Daniel merebahkan kepala Elena di bahunya. Sungguh aura kebahagiaan menyelubungi seluruh ballroom hotel. Sesaat setelah Nawang memekik senang mendapat lemparan buket bunga dari mempelai wanita, Rere mengeluhkan perutnya sakit. Wajahnya menegang. Dia ada di tengah-tengah meja tamu. Undangan bersama Leon. Sayang. Leon panik. Leon, sepertinya aku akan melahirkan di tengah-tengah pesta, ringis Rengganis. Oh, ya Tuhan. Bagaimana ini? Alex. Panggil Leon pada Alex yang menggandeng Nawang. Kembali menuju kursinya. Istriku mau melahirkan. Alex sigap menghampiri Leon dan Rere. Cepat gendong ke mobil. Ucap Alex. Leon dengan sigap menggendong Rere yang sedang hamil besar dan meringis kesakitan. Suasana ballroom seketika riuh melihat Leon berjalan cepat membopong Rengganis dengan sigap keluar dari ballroom hotel. Rere pasti akan melahirkan.
Ucap Brianna berdiri memegangi gaun pengantinnya yang lebar dan panjang. Albert ikutan berdiri. Nanti kamu juga akan melahirkan, bukan? Tanya Albert pelan dan hati-hati. Iyalah, setelah kita buat anak. Sahut Brianna membuat orang yang berada di dekatnya tersenyum simpul. Albert pun ikut tersenyum simpul dan kedua pipinya memerah. Dia membayangkan bagaimana caranya membuat anak. Alex dan Nawang bekerja sama melepaskan Valerie dari jerat ayah tirinya. Mereka berdua kompak ingin membantu Valerie dan mau tidak mau Nawang akhirnya tahu keseluruhan cerita Valerie. Valerie sendiri yang menceritakannya pada Nawang saat mereka bertemu, berkenalan lalu menjadi teman. Aku tak menyangka ayah tirimu melakukan operasi plastik lalu warawiri di televisi dan sekarang masuk menjadi anggota dewan. Oh, sungguh andai Alex tidak punya kemampuan di atas rata-rata, tak ada yang akan tahu jika sebetulnya dia ada di dalam negeri selama ini. Nawang berdecak sebal seraya menyentil foto salah satu pejabat yang ternyata adalah ayah tiri Valerie. Dia menikah lagi dengan anak gadis seorang konglomerat dan untung saja memiliki anak lelaki. Tapi bagaimana bisa anak seorang konglomerat bisa jatuh oleh tipu daya ayah tiriku? Gumam Valerie heran. Dia licin bagai belut. Lihai sekali masuk kalangan manapun. Semua ijazahnya dipalsukan, tukas Alex. Setelah menipu ibuku dengan mengeruk harta perusahaan mendiang papa kandungku dan menodaiku, dia menemukan tambang emas lainnya, kurang ajar. Valerie merasa geram. Nawang mengelus bahu Valerie. Kau bilang ayah tirimu kadang meneleponmu sesekali untuk mengingatkan perihal apartemen, bukan? Valerie mengangguk. Aku sudah mengemas semua barang-barangku dari sana dan Bayu yang menampungku di apartemennya. Brianna tak mau dititipi semua barangku karena akan mengundang pertanyaan Elena dan Kak Daniel, ucap Valerie. Jadi sebetulnya ancaman ayah tirimu sudah tidak mempan seharusnya. Selama ini dia mengancam mengusirmu dari apartemen, bukan? Tanya Nawang. Valerie mengangguk. Dia sempat mengancam jika aku tidak melayani klien-klien yang dia sodorkan padaku, maka wajahku akan ada di televisi dan tentu saja dengan mencemarkan nama baikku. Sekarang aku tak keberatan. Tapi aku khawatir dengan reputasi orang-orang baik di sekitarku, jelas Valerie. Ayah kurang ajar. Menjual anaknya sendiri dengan cara licik dan penuh ancaman. Nawang dan Alex geram. Tenang saja. Aku akan mengurus hal ini. Kupastikan ayah tirimu akan memutuskan hubungannya denganmu. Aku akan balik mengancamnya. Alex mengepalkan kedua tangan. Disusul anggukan Nawang yang terus saja mengelus-elus punggung Valerie. Apa Arthur Leonard dan papanya mengizinkan kalian membantuku? Perkara Leon bukan masalah besar. Liburan 1 minggu lebih saja aku dibebaskan penuh. Alberto Caspian sendiri yang meminta izin pada Ibu Susana dan Tuan Reza agar permintaan Nawang diluluskan. Nawang senang sekali mengulik informasi mengenai ayah tirimu, sahut Alex. Valerie tersenyum. Kalian kompak sekali. Terima kasih kalian sudah berkenan membantuku. Nawang dan Alex mengangguk dengan senyum lebar bersamaan, sementara Bayu yang diam-diam melihat pertemuan Valerie dengan masa lalunya merasa terharu. Dia yakin hati Valerie putih bersih hingga saat dia benar-benar ingin lepas dari jerat hitam hidupnya selama ini sungguh diberikan kemudahan dari berbagai sisi. Termasuk dirinya yang rela membantu Valerie dan memintanya tinggal bersamanya di apartemen, tentu saja menemani Maya dan dirinya. 3 hari kemudian Alex dan Nawang bisa memberikan kepastian pada Valerie jika ayah tirinya tidak akan pernah lagi mengganggu dirinya. Pernyataannya bahkan tertulis dengan kekuatan hukum yang kuat.
Popularitas ayah tiri Valerie semakin gemilang karena diangkat menjadi salah satu menteri kabinet. Alex dan Nawang mengancam ayah tiri Valerie akan membeberkan skandal yang dia buat jika tidak melepaskan Valerie, dan itu berhasil. Ayah tiri Valerie tak ingin reputasinya hancur dan dibuang oleh istri serta mertuanya yang kaya raya. Maka dia menyetujui untuk mengakhiri hubungan tidak wajarnya dengan Valerie. Malam ketiga barulah Albert dan Brianna bisa bersantai. Karena 2 malam sebelumnya mereka selalu kelelahan dengan banyaknya relasi bisnis Dane juga orang tua Brianna, terlebih relasi bisnis Dharma Wangsa. Hingga Sharon yang mengerti dan meminta Dane untuk membebaskan 1 malam 1 hari dalam seminggu penerimaan tamu yang tak henti datang berkunjung ke kediaman mereka. Sharon, Josh, Lanita dan semua keluarga Dharma Wangsa ikut sibuk dengan pernikahan Albert yang tak henti mendapat kunjungan sejak pagi hingga malam. Pesta yang digelar di rumah luas Dane masih belum akan usai. Tapi Sharon iba melihat pengantin baru tersebut belum bisa menikmati malam pertama mereka. Maka disinilah Brianna dan Albert berada di kamar Albert yang disulap menjadi kamar dengan nuansa merah jambu, warna kesukaan Brianna. Aku seperti berada di kamar Isadora. Kamarnya bernuansa pink. Bed cover, tirai, jendela, wallpaper hingga semua furniturnya berwarna pink, ucap Alberto. Kamu bilang dulu selalu tidur di kamar Kak Dora, tanya Brianna. Bukan tidur tepatnya. Kamar Dora hening, dia punya kesukaan yang sama denganku, mendengarkan musik klasik yang lembut dengan volume pelan. Kalau aku ke rumah Kak Lani, aku selalu mengerjakan karyaku. Hingga pagi dan Dora menggambar hingga dia tertidur menelungkup di atas meja belajarnya, sementara aku meringkuk di single sofa berwarna pink. Alberto mengenang masa kecil dan masa remajanya saat sering berada di kamar Dora. Semalaman, Brianna dan Alex sedang duduk bersandar di headboard tempat tidur mereka. Keduanya memakai piyama. Mereka sama-sama memperhatikan piyama ungu yang mereka kenakan. Kenapa Kak Reza suka sekali warna lavender? Ya. Bahkan dia mewanti-wanti kalau malam pertama kita harus memakai piyama sutra warna ungu ini. Albert mengelus-elus atasan piyama yang merupakan salah satu kado manis dari Reza dan Lanita. Sebenarnya bukan hanya piyama yang sepasang, sih. Tukas Brianna. Ada baju lain? Tanya Albert. Ada, aku mau pakai boleh? Tanya Brianna. Albert mengangguk. Ya sudah aku ganti dulu pakai baju lainnya, sama-sama warna ungu sih cuma beda model. Brianna segera menuju walk-in closet. Albert sebetulnya gelisah karena harus sekasur dengan Brianna. Kemarin mereka sekasur langsung tertidur karena lelah. Malam ini mereka mengobrol ke sana kemari dengan gestur yang tampak rikuh dan gugup. Saat Albert menoleh ketika Brianna muncul setelah mengganti kostum, tenggorokan Albert tercekat. Seluruh persendiannya lemas, kaku. Keringat dingin muncul di keningnya. Begitu tiba-tiba. Bagaimana tidak, Brianna mengenakan lingerie super seksi warna ungu. Hanya lingerie saja. Seketika Albert menunduk dan Brianna pun cemberut. Apa menurutmu baju ini tidak sopan? Cicit Brianna. Albert masih diam. Kamu nggak suka aku pakai kostum seperti ini. Padahal Kak Dora bilang, lingerie adalah pakaian dinasnya tiap malam, lirih suara Brianna seraya berbalik badan. Albert memejam. Tidak usah diganti, naiklah ke tempat tidur. Tita Albert pelan seraya menunduk. Brianna tersenyum lalu berjinjit naik ke tempat tidur dan memeluk suaminya. Jelas saja, Albert semakin membeku. Bukannya kita sudah beberapa kali bersapaan? Kenapa masih tegang saja? Aku sudah sah jadi istrimu, sudah pakai baju dinas.
Dipeluk bukannya peluk balik malah kejam begini. Gerutu Briana. Albert membuka mata, sesuatu yang hangat dan lembut menempel di lengan dan dadanya. Tapi dia sama sekali tidak mampu bergerak. Ini malam pertama kita?" tanya Albert gugup. "Enggak, ini malam ketiga kita," sahut Briana. Iya benar, ini malam ketiga. Jadi kita sudah berhasil melalui malam pertama, iya?" tanya Albert. Briana bangkit dengan bibir mengerucut, "Tapi eksekusi malam pertamanya belum, ih." Albert mengerjap ke sembarang arah, dia tidak berani melihat sesuatu yang indah tersembul di bagian atas tubuh Briana. Albert mengusap wajahnya Rico. "Dari pagi kita dibebaskan hingga malam. Betapa Kak Sharon sangat perhatian pada kita. Besok kita akan sibuk lagi. Oh, aku tak menyangka pesta pernikahan akan sungguh melelahkan," rajuk Briana. Aku harus ngapain malam ini?" tanya Albert.